Oke semuanya, halo, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Halo. Namo Buddhaya. Yang kami muliakan Bante Abiwaro Namo dan Buddhaya. Samanera Bodhi. Yang saya hormati pengurus dan kakak asuh dan adik asuh Metiko serta bapak ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sentosa. Saya akan membacakan biodata dari narasumber kita pada minggu hari ini. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Dedi Andrianus, SPDB. Beliau lahir di Lampung Selatan, 7 Juli 1987. Beliau bekerja di PNS dan sekaligus pengurus MBC PC Langkat Binjai. Saya persilakan Bapak Dedi Andrianus untuk sharing Dhamma. Yang kami hormati Bhikkhu Sangga dan Samanera, yang saya hormati seluruh pengurus Metiko, kemudian yang saya sayangi adik-adik asuh Metiko ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Metiko ya, pada hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi dhamma yang kedua kalinya ya. Jadi pada siang hari ini saya mengambil topik yaitu berbakti kepada orang tua ya. Jadi anak-anak atau adik-adik semua, tentu kita di dalam Buddhisme mengetahui ya, ada 10 cara untuk berbuat baik, dasa kusala kama ya. Salah satunya adalah dhamma sawana dan dhamma desana ya. Jadi pada hari ini saya berbagi dhamma kepada adik-adik dhamma desana, kemudian untuk adik-adik dhamma sawana mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Nah, saya ulang. Jadi di dalam Buddhisme ada 10 cara berbuat baik ya, dhamma desana dan dhamma sawana. Hari ini saya memberikan uraian dhamma untuk adik-adik dan adik-adik mendengarkan dhamma sawana. Jadi agar kualitas kebajikan pada hari ini kita sangat luar biasa, tolong diperhatikan dengan baik ya, disimak dengan baik, penuh konsentrasi ya, agar apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia. Apa saya mengambil topik ini karena di lapangan saya sebagai seorang guru terkadang itu banyak menerima kritikan atau masukan dari orang tua bahwa anaknya seperti ini ya. Orang tua berbicara satu kata, anak menjawab sampai 10 kata. Anak dimintain tolong sama orang tua, kadang-kadang dia menolak ya. Banyak hal di lapangan itu terjadi. Jadi harapan saya ketika saya sudah menyampaikan ini bukan hanya sekedar teori ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Jadi setelah saya sampaikan hendaknya nanti bisa dipraktekkan ya. Tentu kita belajar dhamma itu juga harus teori juga perlu, terus kita praktekkan baru kita akan mendapatkan hasilnya ya. Setuju ya semuanya? Jadi akhir nanti dari sharing dhamma atau dhamma desana ini saya harap anak-anak bisa mempraktekkan. Nah, ini untuk kita renungkan. Saya minta tolong satu anak membaca kalimat ini, menurut saya cukup bagus ya. Ini di tempat saya yang muncul namanya, ini ada Clara ya. Ya, silahkan Clara tolong dibaca sebentar ya, kita renungkan sebentar ya. Ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ya, terima kasih ya Clara. Nah, ini coba kita renungkan. Ini kira-kira fakta atau hoax ya? Atau mitos? Fakta atau mitos ini? Ini banyak ya. Di lapangan seperti ini. Ya, satu ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ini banyak terjadi di lapangan. Inilah alasan kenapa pada siang hari ini saya ingin berbagi
hal ini kepada adik-adik semua, ya, agar adik-adik ya khususnya yang Buddhis ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Terkadang kita banyak menjumpai ya satu peristiwa-peristiwa. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika di lapangan terkadang saya banyak menjumpai anak yang melawan orang tua, ya. Biasanya anak itu menyalahkan orang tua karena menganggap orang tua tidak memberikan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, ketika anak merasa tidak mendapatkan cinta kasih atau perhatian dari orang tua, biasanya dia akan lari seperti ini, ya, minum minuman keras, ya, pergaulan bebas di luar sana. Karena anak itu berpikir dengan hal-hal seperti itu, ya, dia bisa hidup bahagia karena dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, di sini terkadang ada dua sudut pandang yang berbeda, ada dua cara berpikir orang yang berbeda, ya. Kenapa orang tua mungkin kurang memberikan perhatian dan kasih sayang? Karena yang ada di pikiran orang tua terkadang, ya, mereka itu bekerja mencari hormati dan tidak patuh kepada orang tua, ya tidak. Banyak anak membangkang, mengacuhkan teguran orang tua, peringatan orang tua. Ini yang kedua, anak tidak menghormati atau tidak patuh kepada orang tua. Anak itu cenderung melawan, membangkang orang tua. Itu yang saya katakan tadi. Orang tua hanya berkata satu kata, anak sudah menjawabnya panjang lebar, ya. Orang tua memperingatkan, mungkin kalian perempuan jangan keluyuran malam-malam. Wah, kalian tidak suka. Ini sudah zaman now, tidak seperti dulu lagi. Nah, padahal orang tua melakukan seperti itu untuk kebaikan kalian, ya. Kalian pergi pagi pulang malam. Bahkan terkadang ada, kalau sekarang mungkin sekolahnya masih online, ya. Kalau sekolahnya sudah offline, ya, ngakunya sama orang tua membuat tugas di rumah kawan, tapi sampai malam dia tidak pulang. Dia pergi jalan-jalan sama kawannya. Padahal orang tua itu di rumah sangat khawatir, ya, dengan anaknya. Ketika anaknya ditegur seperti itu, dia melawan. Inilah yang terjadi di lapangan. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua tidak ada kejadian seperti itu, ya, anak melawan orang tua dan lain sebagainya. Kemudian anak sukar dididik atau diatur, ya, keras kepala. Nah, ini sering, ya, males, ya, apalagi ini sekolahnya juga masih online, terus, ya. Padahal di HP itu bukan ngerjakan tugas, kadang main game, ya. Ditanya orang tuanya belajar online, ya, disuruh atau dimintain tolong sama orang tua tidak mau, males, ya. Kemudian juga bergaul dengan kawan-kawannya yang tidak baik, ya. Ini mungkin realita anak-anak zaman sekarang seperti itu, ya. Saya harap juga ini tidak ada yang terjadi pada adik asuh Metiko, ya. Kalian setiap hari Minggu ada puja bakti, yaitu untuk menambah karma baik kalian. Jangan sampai, ya, ada teguran mungkin dari kakak asuh Metikonya karena kalian tidak ikut puja bakti, ya, kalian tidak mengindahkan. Nah, ini sama halnya kalian susah dididik atau diatur, ya. Saya harapkan tidak ada yang seperti itu di adik-adik asuh Metiko ini, ya. Kemudian anak yang tidak peduli, ya, terhadap kesejahteraan, kebahagiaan dan kesehatan orang tua. Nah, ini saya mengambil topik ini karena saya melihat bahwa masih di usia-usia remaja semua, ya. Pasti di usia remaja ini mengenal adanya cinta, ya. Terkadang dia sama pacarnya itu bisa sangat peduli. Wah, sayang, sudah makan belum? Ya, jangan lupa makan. Ya,
minum obat kalau sakit, bisa memperlakukan pacarnya seperti itu, ya. Tetapi sama orang tuanya itu tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, ya. Kemudian yang kelima ini anak yang melupakan kebaikan orang tua, ya. Jelas di dalam Buddhisme jasa orang tua itu sangat besar, ya. Ya, kebaikan orang tua. Jadi anak-anak terkadang lupa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bisa melihat pengorbanan ya orang tua kalian. Jadi saya harapkan kalian bisa melihat gambarnya di sini. Coba direnungkan kembali ya gambar yang saya tampilkan ini. Ya, untuk apa? Agar di dalam diri kalian ini nanti memiliki hiri dan utapa. Malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Ya, setelah kalian merenungkan pengorbanan orang tua kalian. Ya, terutama adik-adik ini yang masih sekolah. Ya. Jangan sampai salah bergaul. Nah, coba kita melihat pengorbanan seorang ibu itu sudah sangat menderita, ya. Sudah mengandung kalian. Ya. Selama 9 bulan atau 10 bulan. Ya. Kemudian pengorbanan selanjutnya orang tua itu melahirkan. Ya. Mungkin nanti kalian yang perempuan ini juga akan mengalami hal-hal yang seperti ini, melahirkan. Ya. Mempertaruhkan nyawa. Orang tua itu selalu ketakutan ketika menghadapi seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya orang tua itu merawat kalian, ya. Dari kalian masih dalam kandungan sampai bahkan nanti kita sudah tua pun orang tua tetap peduli sama kita. Inilah pengorbanan orang tua. Ya. Yang di bawahnya juga seperti itu. Kita melihat kesibukan orang tuanya. Ya, kita lihat ya pengorbanan ayahnya mencarikan nafkah untuk kalian. Nah, jadi ketika kalian sudah merenungkan pengorbanan ya orang tua ini ya yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi saya harapkan tidak ada lagi anak-anak yang membangkang. Ya, yang melawan orang tua. Ya. Mulai berbakti. Ya. Kita lihatlah pengorbanan orang tua ayah kita itu. Ya. Untuk anak-anaknya itu rela berkorban demi masa depan kalian. Jadi harapan saya kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, ya, belajarlah dengan baik-baik. Ya, mungkin uang ya yang orang tua kirim ya sama kalian selama kalian sekolah atau kalian kuliah ya yang sebagian dibantu oleh kakak Sumetiko itu adalah hasil jerih payah orang tua kalian. Ya, maka juga gunakan dengan sebaik-baiknya, kuliah dengan bagus-bagus ya, jangan sampai nanti mengecewakan orang tua. Itulah yang saya katakan tadi, ketika kalian ya merenungkan pengorbanan orang tua, ya, tanamkan dalam diri kalian itu hiri dan utapa. Ya. Nah, kita masuk ke dalam kewajiban orang tua. Nah, ini saya sampaikan sekilas ya. Di dalam Sigalwada Sutta ada kewajiban orang tua terhadap anak. Ya. Mencegah anaknya berbuat jahat dan menganjurkan anaknya berbuat baik. Nah, ini biasanya orang tua kalau hari Minggu ya, mungkin adik-adik semua di sini, ada puja bakti metiko. Ya, orang tua kalian mungkin kalian bangunnya siang, dibangunkan, diingatkan. Nah, itu adalah kewajiban orang tua. Kalian tidak boleh marah. Ya, jangan nanti orang tua membangunkan kalian lagi tidur untuk ikut puja bakti, kalian marah kepada orang tua. Ingat, itu adalah kewajiban orang tua.
Ya, ibaratnya kalau kamu tidak ikut puja bakti, kamu sudah ya sudah mengurangi karma baik. Nah, itu kewajiban orang tua untuk mengingatkan kamu ikut puja bakti. Ya, ini kewajiban sebagai orang tua. Kemudian melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri atau memberikan pendidikan. Ya. Jadi seperti kalian saat ini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, ya, orang tua itu memiliki harapan yang sangat besar kepada kalian. Kalian tamat sekolah, kalian tamat kuliah, kelak ya bisa membahagiakan ya orang tua. Makanya memberikan pendidikan untuk kalian. Ya. Itu harapan orang tua. Jadi jangan sampai mengecewakan orang tua. Belajarlah kalian dengan baik, sekolahlah kalian dengan baik. Ya. Kemudian di sini juga mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anak-anaknya. Nah, ini mungkin saya berikan khusus untuk adik-adik yang mahasiswa ya. Saya ingin menyampaikan hal ini ya. Karena saya melihat nilai jual muda-mudi kita atau pemuda-pemudi Buddhis ini sangat murah. Ya, saya katakan seperti itu kenapa? Ini saya ambil contoh. Cewek ya, dia pacaran dengan cowok yang berlainan agama, si ceweknya itu ikut ke agama si cowok. Si cowok pacaran sama cewek yang beragamanya lain, si cowok ini juga ikut. Ya. Ini kan sangat miris kita melihatnya. Cowoknya ikut, ceweknya juga ikut. Berarti kan nilai jualnya murah. Seharusnya kita di sini bisa berkomitmen. Kalau kamu suka sama saya, kamu sayang sama saya, kamu harus ikut dengan agama saya. Berani seperti itu kita sekarang itu. Ya. Nah, makanya ketika kamu berpasangan, kamu memiliki pacar yang tidak seiman, orang tua melarangmu, itu adalah hak orang tua, kewajiban orang tua itu. Ada andilnya orang tua. Jadi jangan kalian jawab, oh ini bukan zaman Siti Nurbaya yang dijodoh-jodohkan, tidak. Tapi orang tua itu berhak ya memiliki kewajiban seperti itu. Untuk mengingatkan, untuk mencarikan pasangan. Ya, karena saya banyak di lapangan saya menjumpai hal itu. Ya. Apalagi nanti ini yang ada adik-adik asuh Metiko yang kuliah di Jawa, mungkin di Semaratungga atau di mana, saya harapkan ya jangan sampai nanti gelarnya sarjana agama Buddha tetapi mendapatkan pasangan yang berbeda agama. Bolehlah kalian mendapatkan pasangan yang berbeda agama tapi tarik. Ya. Seperti itu. Ini saya katakan belak-belakan karena juga banyak kasus yang seperti itu. Ya, ingat. Kalian di sini adalah adik asuh Metiko, sudah dibantu oleh kakak asuh Metiko. Ya, ini juga dari sumbangsi banyak orang. Jadi jangan sampai nanti mengecewakan semuanya. Ya, bisa adik-adik asuh Metiko. Nah, ini mungkin yang untuk SMP, SMA masih jauh ya. Ini saya berikan untuk yang sekarang posisi sebagai mahasiswa. Ya. Kemudian kewajiban orang tua yang selanjutnya memberikan warisan pada waktu yang tepat. Ya, ini nanti ya. Jadi warisan ini tidak hanya diukur secara materi saja ya. Mungkin orang tua membekali kamu dengan ilmu ya, dengan harapan ilmu yang diberikan dari orang tua ini nanti bisa menjadi jalanmu untuk sukses ya, dalam arti sekolah ya, bukan ilmu yang klinik-klinik ya, tapi ilmu pengetahuan ya. Ini memberikan warisan pada tepat ya. Ini bakti anak kepada orang tua. Jadi jasa orang tua itu sangat besar ya. Tadi di depan saya sudah menyampaikan beberapa sebab anak melawan orang tua, kemudian kewajiban orang tua. Nah, sekarang kita mari renungkan bersama-sama ya. Terus pengorbanan orang tua. Ya, jasa orang tua itu sangat besar. Maka di dalam kitab Anguttara Nikaya ya, Buddha mengatakan bahwa bila ada seorang anak
ya, yang menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, memutari gunung sampai kakinya lecet, itu belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua. Ya, mungkin ada lagi di Sutra Bhakti seorang anak, kalau kita mencongkel mata kita dan mempersembahkan kepada Buddha, itu juga belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua. Nah, di situ menggambarkan sebagai perumpamaan bahwa jasa orang tua itu sangat besar kepada kita. Ya, tidak terbalaskan. Nah, jadi setelah ini saya harapkan ya kepada adik-adik, ya, mungkin di tahun 2020 yang masih suka melawan orang tua, dikasih nasihat orang tua masih melawan, tolong berubah di tahun 2021. Kita lihat tadi pengorbanan orang tua itu sangat besar. Buddha memberikan perumpamaan loh di dalam kitab Anguttara Nikaya seperti itu. Belum cukup itu. Kamu menggendong kedua orang tuamu berkeliling sampai 100 tahun sampai kakimu lecet-lecet, belum cukup. Ya, apalagi kalau kalian saat ini sama orang tua tuh suka melawan, nah bayangkan. Ya, betapa tersiksanya mungkin hati orang tua itu. Ya, ini jasa orang tua sangat besar loh ya kepada kalian. Ya, jadi harapan saya di tahun 2020, mari kita merefleksikan diri, ya, kita introspeksi diri. Apabila di tahun 2020 kalian masih banyak melakukan kesalahan kepada orang tua, di 2021 mari kita perbaiki. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tuh. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ini saya mengambil dari sama ya, kitab Siggalwada Sutta ada 5. Menjadi anak yang berbakti, membalas ya kebaikan orang tua. Yang pertama itu merawat dan menunjang kehidupan orang tua, terutama di hari tua mereka. Ya. Jadi saya harapkan ya kalian mengingat kembali kalian masih kecil itu dirawat oleh orang tua. Kelak ketika orang tuamu sudah tua, kamu juga harus seperti itu. Merawat mereka. Ya, merawat orang tua. Sesibuk apapun kalian ya sisihkan waktu, mungkin hari Minggu ajak orang tuanya ke wihara, ajak orang tuanya jalan-jalan. Ya, bahwa dulu kalian pernah dirawat, tua gantian kalian merawat. Jangan sampai nanti ada anak-anak Buddhis, apalagi anak-anak dari Asumetiko ya, ke depan mendengar, oh misalnya siapa ini namanya, Chandra Kurniawan, udah jadi orang sukses, mamanya ditaruh di panti panti jompo. Jangan ada sampai seperti itu. Ya, dulu orang tuamu sudah merawatmu, gantian ketika tua seperti itu untuk menjadi anak yang berbakti. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan kewajiban sebagai anak, membantu urusan-urusan orang tua. Nah, jadi selama pandemi Covid, ya mungkin kalian belajar mau mahasiswa maupun siswa, belajarnya mungkin masih online, masih di rumah. Nah, ketika di rumah melihat kesibukan orang tua, tolonglah jangan menjadi orang buta. Buka mata dan hati kalian. Ya. Tahu kesibukan orang tua. Orang tuamu mungkin bekerja dari pagi sampai malam untuk kalian, banting tulang. Ya, tapi kalian tidak pernah melihat hal itu. Dimintain tolong sama orang tua itu tidak mau. Kenapa saya mengatakan ini ada seperti itu? Ya, saya nggak mau mengatakan ya siapa dia, tapi ada orang yang seperti itu. Ya. Jadi tolong ya untuk semuanya, ketika kalian ada waktu, ada kesempatan, ya, lakukanlah kewajibanmu sebagai seorang anak. Jangan sampai nanti menyesal ketika orang tuamu sudah tidak ada, kamu berbakti sudah nggak ada. Jadi selagi orang tua kalian masih ada, masih sehat,
berbaktilah. Ya, jadi di sini nanti akhirnya saya jelaskan kembali ya. Kemudian menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Nah, ini juga saya pesan ya kepada adik-adik semua ya, baik yang masih sekolah maupun mahasiswa. Ya, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Jangan kalian nanti salah bergaul dengan teman-teman di luar sana yang merugikan atau mencoreng nama keluargamu. Ya, terutama yang cewek-cewek mungkin kuliah dan kos nih. Wah, yang punya pacar. Ya, jangan sampai nanti dirayu-rayu cowoknya luntur. Ya, ibaratnya gugur sebelum berkembang. Ya, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kalian bisa menjaga nama baik. Tunggu sampai kalian sukses. Ya, jangan nanti ya kalian masih pelajar, kalian masih mahasiswa, ya hamil duluan dan lain sebagainya. Itu mencoreng ya nama baik. Kalian mau pacaran silahkan, tetapi harus tahu adat, harus tahu aturan. Pegang itu Pancasila Buddhis. Ya, harapan saya seperti itu ya, semuanya menjaga nama baik. Ya, apalagi mungkin yang kuliah di Jawa, mungkin di Semaratungga, karena saya di situ sudah pernah tinggal 7 tahun ya. Sedikit banyak saya tahu lingkungan mahasiswa itu seperti apa, ya lingkungannya seperti apa. Ya, saya pesan kepada adik-adik asuh Metiko yang berada di Jawa, ya Semaratungga kuliahnya tolong yang baik-baik, jangan sampai kalian mencoreng nama baik keluarga ya, terutama para donatur dari adik asuh Metiko ini, kakak asuh Metiko ya. Kemudian yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan ya, atau pantas menerima warisan ini. Ya, mungkin selain dari kakak asuh Metiko membantu uang kuliah kalian, orang tua juga membantu. Nah, tolong di sini kalian ada perencanaan keuangan yang bagus. Karena zaman kalian dengan zaman saya kuliah itu udah sangat berbeda, sekolah juga berbeda. Ya, kalau sekarang mungkin kota itu sudah kebutuhan pokok ya. Kalau nggak ada sehari saja itu udah pusing mungkin. Nah, jadi janganlah sampai nanti orang tuamu di rumah kerja mati-matian kalian gunakan untuk membeli kota dan lain sebagainya, tidak terkontrol. Ya. Jadi harus tahu ya, harus bisa memanajemen keuangan kalian selama kalian kuliah. Ya. Terus kewajiban sebagai seorang anak yang selanjutnya adalah memberikan jasa-jasa ya, kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal. Mungkin di sini ada yang mungkin ayahnya sudah tidak ada, mamanya tidak ada, atau bahkan dua-duanya. Ya. Di dalam Buddhisme masih ada kesempatan ya untuk berbuat kebaikan atas nama orang tua, atau biasanya patidana atau pelimpahan jasa. Nah, biasanya dari kakak asuh Metiko dulu sering mengadakan sembahyang patidana ini. Nah, ada beberapa cara di sini juga saya tampilkan ya, pelimpahan jasa. Ya. Jadi ketika kedua orang tua kita sudah tiada, ya, kita bisa melakukan satu kebajikan atas nama ya orang tua kita ya, dengan memanjatkan parita-parita suci, mencetak buku dharma, berdana, mempersembahkan jubah, melepaskan semua makhluk ya, atau function ya. Mungkin kalau yang bersifat 2 sampai 5 itu mungkin kalian harus mengeluarkan materi ya. Tapi yang nomor 1 kan tidak, memanjatkan parita-parita suci ya. Atau apalagi dari kakak-kakak asuh Metiko itu sekarang ada program yang bagus ya. Kalian disuruh membuat video ya. Ibaratnya ketika kalian membuat konten video ceramah dhamma, kalian mencerahkan orang, kalian sudah membuat karma baik ya. Berarti tanah kalian tekadkan ya, dengan ceramah itu bisa membuat kebahagiaan bagi orang lain. Kalian tekadkan dengan kebajikan yang kamu lakukan dilimpahkan kepada kedua orang tuamu, mungkin yang sudah tidak ada
kan tidak memerlukan biaya. Ya, nomor 1 bisa kita lakukan seperti itu. Oh, ini yang tadi. Nah, ini ya cara membalas kebaikan orang tua. Oke, nanti kita ini semua saya ambil dari kitab-kitab suci ya. Jadi untuk adik-adik ya, ini kan bahasanya masih berbentuk tulisan ya, saya ambil kutip-kutip. Nah, jadi bukan mutlak hanya seperti itu saja. Oh, yang disampaikan Romo mungkin hanya itu saja, tidak. Tetapi ketika kalian saat ini sekolah dengan baik, kalian menuruti nasihat orang tua, itu juga salah satu cara membalas kebaikan orang tua. Ya, mungkin banyak hal di luar yang saya sampaikan itu yang bisa menjadi cara untuk berbakti kepada orang tua. Nah, harapan saya ya, kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa ya, untuk membalas kebaikan orang tua ya, kuliahlah dengan baik, belajarlah dengan baik. Ya, itu pesan saya. Nah, ini ada cara membalas kebaikan orang tua juga saya ambil dari kitab Anguttara Nikaya. Coba saya ingin salah satu anak membaca. Ya, ini Niko. Ya, baca silakan Niko. Cara membalas kebaikan orang tua. Dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2, Buddha memberikan petunjuk mengenai cara terbaik untuk membalas budi jasa kebaikan orang tuanya. Apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Triratna, sehingga mempunyai keyakinan kepada Tiratana. Apabila anak dapat membuat mata hati orang tua untuk hidup sesuai dengan Dhamma yang membimbing mereka untuk memupuk kama baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya. Ya, terima kasih tadi siapa Niko ya yang sudah membaca. Nah, kalian ingin menjadi anak yang berbakti tidak? Ingin menjadi anak yang berbakti. Nah, ini caranya ya, saya ambil di dalam kitab Anguttara Nikaya. Tentu masih banyak hal-hal di luar itu ya, tapi saya rujukannya adalah Anguttara Nikaya. Nah, jadi ketika kalian ingin berbakti, kalian sudah mengetahui begitu besar jasa orang tua, bahkan tidak terbalaskan ya. Jadi dalam kitab Anguttara ini ada cara ya, bagaimana kita untuk membalas kebaikan orang tua. Yang pertama itu, ketika orang tua itu tidak memiliki keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, kita bisa membimbingnya, kita bisa mengarahkannya sampai orang tua kita itu memiliki keyakinan terhadap Triratna. Ya, itu cara membalas kebaikan orang tua. Ya, tentu ini tidak instan ya, kita butuh proses dan mungkin akan sulit, tapi kita berusaha lah. Ya, kita memberikan, mungkin kalian sebagai anak teladan ada perubahan. Setelah kalian rajin ya, ikut puja bakti adik asuh Metiko, kalian sikapnya semakin baik, terkendali, kemudian kalian tutur katanya semakin baik. Nah, ketika orang tuamu melihat ya perubahan di dalam diri kalian, orang tua akan pelan-pelan juga pasti ingin belajar. Ya, pelan-pelan ya mulai menumbuhkan keyakinannya. Nah, ini ibaratnya di sini kalian memberikan dengan contoh atau teladan. Tapi kalau kalian sudah ikut puja bakti Metiko, setiap hari Minggu kalian juga kelakuannya masih seperti itu, masih sulit diatur, ya orang tuamu sulit nanti diarahkan. Ya. Jadi di sini untuk adik-adik semua seperti itu, terutama yang SMP, SMA ini kadang-kadang agak payah diatur juga ini. Ya. Nah, jadi ketika kalian ada perubahan di dalam dirimu, kamu sudah mengikuti puja bakti ini, bahkan setiap hari Minggu ada yang memberikan khotbah, kemudian kalian berubah. Nah, lama-lama orang tua juga tertarik, anakku kok setelah ikut adik Asimotiku berubah ya. Nah, lama-lama orang tuamu juga seperti itu, yakin.
Nah, ini berarti kamu sudah membimbing, kamu sudah membalas kebaikan orang tua, ya. Kemudian misalnya orang tua kita ya kurang mau berdana, kurang mau menjalankan sila, kita bisa mengarahkan, kita bisa menjelaskan, lama-lama akhirnya mereka bisa mengerti, ya, makna dari berdana, menjalankan sila dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara untuk membalas kebaikan orang tua. Ya, itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak ya? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Ya, jadi itu harapan saya ya kepada adik-adik semua, adik-adik Asumetiko, ya. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jangan ada lagi sampai kalian nanti di sini membantah orang tua melawan orang tua. Juga di sini kakak asuh Metiko, ya. Ibaratnya kakak asuh Metiko itu adalah orang tua kalian di sini, ya. Jadi apa yang disampaikan kakak-kakak asuh Metiko, pengurus ya kakak asuh Metiko, kalian juga harus mengikutinya. Itu juga untuk demi kebaikan kalian, toh kalian diajak untuk berbuat baik kan. Nah, harapan saya seperti itu, ya. Kita lihatlah pengorbanan dari orang tua, juga pengorbanan dari kakak-kakak asuh Metiko, ya. Saya memang mengapresiasi, ya. Ingin juga kalian kelak seperti itu, seperti kakak asuh Metiko ini. Ada yang tanya sebentar ya. Yang bertanya oke, nanti saya jawab ya. Ada sesi pertanyaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi harapan saya seperti itu, ya, kepada adik-adik semuanya. Kalau di tahun 2020 tadi masih banyak membangkang, kita boleh berubah di 2021. Nah, mungkin saya akan menutup dengan salah satu cerita di dalam kitab Dhammapada 326, ya. Ini terutama juga ini contoh seperti Samanera Bodhi, ya. Nah, ini contoh seorang anak yang berbakti kepada orang tua ini, seperti Samanera Bodhi. Nah, saya harapannya nanti juga dari adik-adik asuh Metiko bisa mengikuti jejak seperti Samanera Bodhi. Ini cara membalas kebaikan orang tua, ya. Jadi saya ambil dari saya Kak Flu ya, maaf. Jadi saya akan mengambil dari cerita di dalam kitab Dhammapada 326. Itu ada seorang Samanera, sebentar ya. Ada seorang Samanera namanya Samanera Sanu. Ya, dia masih muda lah seperti Samanera Bodhi ini. Jadi dia sama biku-biku senior itu diminta ke panggung untuk berceramah. Jadi ketika berceramah dia meniatkan, ya, bahwa dengan kebajikan yang dia lakukan dia limpahkan kepada kedua orang tuanya. Nah, kebetulan ketika dia melakukan, ya, beradi tanah seperti itu, ibunya di kehidupan yang lampau itu terlahir sebagai dewa raksasa, ya, di dalam Dhammapada itu diceritakan. Nah, spontan orang tuanya itu yang terlahir di alam raksasa itu merasa bergembira. Jadi di sana itu langsung dihormati, ya, dihormati kelompok-kelompok raksasa di situ. Dia sangat senang sekali, ya, dia berbahagia, ya, atas pelimpahan jasa yang dilakukan oleh anaknya tadi, ya, Samanera Sanu itu. Nah, jadi nanti ke depannya juga kalian bisa seperti itu, mencontoh yang perempuan menjadi samaneri, yang cowok bisa menjadi samanera, ya, untuk membalas kebaikan orang tua. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau masih ceritanya masih panjang, tapi tidak saya lanjutkan. Saya tidak tahu waktunya masih ada atau tidak nih ya, moderator. Saya tidak melihat jam. Pak. Masih ya? berjalan. Oke, jadi ceritanya singkat aja seperti itu, ya. Jadi mungkin saya akan tutup kepada adik-adik semua. Harapan saya kalian semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalian berguna bagi bangsa dan negara
ya. Juga nanti kelak kalian memiliki kata nyuk, kata wedi, ya, terutama kepada kakak asuh Metiko ini, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk sharing dhamma pada hari ini. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya harapkan tidak hanya menjadi teori yang kalian hafal, tetapi saya harapkan kalian praktekkan, kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena saya banyak menjumpai di lapangan seperti itu. Orang tua ibaratnya WA dan protes kepada saya, memberikan masukan anak saya seperti ini. Jadi untuk semuanya saya tidak mau ada seperti itu lagi, ya. Bisa menjadi anak yang berbakti. Nah, ini ada bantu loh di sini, kalian berjanji nih, ya. Kalau kalian jadi anak yang berbakti, sekolah yang bagus ya, kuliah yang bagus. Jangan sampai nanti keluar SP dari kakak asuh Metiko. Berarti kalian itu tadi, ya, tidak menjaga nama baik keluarga, ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Namo Sanjaya Budaya, Namo Buddhaya, ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ini Pak Dedi, ada yang bertanya kepada Pak Dedi. Dari Clara, Namo Buddhaya Romo, saya mau nanya, kenapa saya berpikir negatif kepada orang tua saya? Tapi saya tidak mau memikirkan itu. Maksudnya kadang dia suka berpikir negatif itu, Romo. Kenapa demikian? Oke. Mungkin saya tidak akan mau mengorek-ngorek sampai ke masalahnya, ya. Nah, mungkin untuk adik Clara, kita harus ingat kembali bahwa kita bisa menjadi anak dari misalnya orang tuanya Clara, itu ibaratnya ada hubungan karma, ya. Ada ikatan karma yang dekat, ya, Clara. Nah, sampai sini paham. Nah, jadi apa yang Clara terima dari orang tuanya atau perlakuan apa, saya kan tidak mau mengorek, ya, apa yang diterima oleh Clara saat ini dari orang tua dan lain sebagainya, itu tidak lepas adalah dari perbuatan Clara di masa lampau. Nah, jadi apabila orang tuanya Clara bersikap tidak baik dengan Clara, ya Clara harus menerima kondisi itu, karena itu adalah buah dari karma yang pernah Clara lakukan di kehidupan yang lampau. Nah, kenapa orang tua ini bisa menjadi orang tuamu? Karena itu ada ikatan, ada kecocokan karma. Maka kamu bisa menjadi anaknya. Kenapa aku tidak menjadi anaknya si A, si B, Bapak Presiden Jokowi dan lain sebagainya? Kamu tidak ada ikatan karma. Ya, kamu bisa terlahir menjadi anak si A, si B itu karena ada ikatan karmanya. Ya, jadi apapun yang kamu terima saat ini, ya kamu harus belajar menerima. Ibaratnya itu adalah buah dari karmamu masa lampau. Jadi untuk sekarang, ya, kalian harus memperbaiki hubungan itu dengan orang tuamu. Kan Buddha mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, tentu orang tua mungkin melakukan sesuatu kepada Clara itu tujuannya mungkin baik, ya. Mungkin saya akan bercerita, ya, untuk Clara untuk menjawab. Mungkin agak panjang, tidak apa-apa, ya. Nah, jadi saya ingat ada satu cerita ini, orang tua dia punya anak satu-satunya laki-laki semata wayang. Papanya sudah meninggal nih. Jadi mamanya begitu menyayangi anaknya, tapi anaknya sangat bandel sekali. Jadi suatu hari anaknya ini minta izin kepada mamanya ingin main ke hutan. Nah, mamanya khawatir karena di hutan itu banyak binatang buas, ya. Jadi melarang anaknya ini. Tapi anaknya sudah dilarang, itu tetap ngeyel dia. Tetap mau pergi main ke hutan. Jadi karena sudah saking palaknya, ya, mungkin bahasa sekarang, sudah saking palaknya, ya, kepada anaknya, mamanya berbicara, kalau kamu masih tetap mau pergi ke hutan, biarlah kau diterkam binatang buas di sana.
Orang tuanya sampai ngomong seperti itu. Kalau kamu tetap nekat pergi ke hutan biar kau diterkam binatang buas di sana. Nah, karena anaknya ini anak yang bandel, dia tidak mengindahkan peringatan orang tua, dia tetap pergi ke hutan. Jadi betul ketika anak ini main ke hutan, ya, dia bertemu dengan binatang buas. Jadi karena posisinya juga sudah dekat, anak ini ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya dalam hati, biarlah yang menjadi kehendak mama saya terjadi, bukan apa yang diucapkan oleh orang tua saya. Nah, dari sini paham tidak? Nah, mungkin orang tuanya tadi, mamanya itu berkata kasar kepada anaknya, tapi niat ya cetana atau kehendak dari orang tua itu adalah tidak ingin anaknya celaka. Nah, jadi kita dari sini kita tidak bisa mengukur baiknya seseorang hanya dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi niatnya. Nah, mungkin sama halnya orang tua kalian. Ya. Mungkin kasar kepada kalian dan lain sebagainya itu untuk kebaikanmu, tapi niat dari orang tua itu pasti kita tidak tahu kan? Ya, itu untuk kebaikan kalian. Ya. Bisa dipahami tidak, Clara? Nah, itu saya jawab dengan perumpamaan ya. Mungkin apa yang dilakukan orang tua itu ya demi kebaikan kalian gitu. Dan apa yang kalian terima itu tidak terlepas dari karma yang telah kalian lakukan di kehidupan yang lampau ya. Oke, Clara bisa menerima ya. Mungkin tetap Clara harus merubah sikap Clara juga ya, semakin baik kepada orang tua. Mungkin nanti pas hari ibu, oh sebentar lagi Imlek nih ya Clara ya. Ya, Clara bisa ambil air ya di baskom, cuci kaki ya orang tuanya. Nah, mungkin dengan Clara merubah sikap Clara seperti itu, orang tua nanti juga akan merubah kita ya. Oh, ini loh hasil saya menjadi adik ikut kakak asuh Metiko. Nah, seperti itu ya. Itu terima kasih, itu jawaban dari saya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Cynthia silahkan. Pertanyaan dari Cindy Eririkasna. Namo Buddhaya Romo, saya ingin menanyakan karma buruk apakah yang akan kita terima apabila kita bertengkar dengan orang tua kita sendiri, dikarenakan penyelesaian dengan cara damai tidak bisa dilakukan lagi. Akan tetapi tersebut adalah dengan maksud baik. Apakah ada sutta bisa kita ucapkan sehingga orang tua kita sadar akan karma yang dilakukan, mengingat orang tua saya tidak mengenal hukum karma ataupun pemimba lahir. Ya, panjang juga nih ya pertanyaannya ya. Oke, nanti mungkin kalau saya kurang lengkap minta tolong kepada Bante Abiwaru menambahi ya. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Saya suka kepada adik-adik yang mau aktif seperti ini ya. Jadi intinya apa tadi ya? Ini ambil intinya aja, siapa? Cynthia? Ini kayaknya banyak pertanyaan, dia jadi satu ya. Iya. Apakah ada sutta yang bisa menjelaskan pada orang tua saya bahwa pertengkaran yang mereka kan tidak damai, jadi ada sutta yang bisa menjelaskan gitu untuk membuat jadi damai gitu. Oke, sutta ya. Gitu. Nah, Ya. mungkin kalau oke, saya jawab ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tanya tentang sutta yang bisa untuk mungkin meredam supaya hubungan dengan orang tua baik ya. Kalian bisa membacakan Karanea Metta Sutta. Ya. Nah, di dalam Karanea Metta Sutta itu kan mengajarkan tentang cinta kasih. Mungkin kalian setiap malam ya baca parita, kalian visualisasikan kedua orang tua kalian di dalam pikiran, kemudian kalian bacakan Parita Karanea Metta Sutta. Nah, untuk lebih jelasnya kalian silahkan baca sejarah dari Karanea Metta Sutta, itu cukup bagus. Nah, itu mungkin cocok dibacakan ya di lingkungan keluarga yang mungkin sering broken home atau orang tuanya sering bertengkar, itu akan memberikan aura-aura yang positif. Nah, seperti itu. Terus apalagi tadi ya, Cynthia? Dari dia juga ini kita juga tadi menanyakan karma buruk apa yang akan oleh.
Oke. Karma buruk apa yang Orang akan tua. diperoleh apabila bertengkar dengan orang tua ya? Iya. Nah, jelas karma buruk ya yang didapat ya, karma buruk ya pasti ketika seperti itu. Nah, tapi saya akan membahas sedikit tentang karma ya, bahwa karma itu adalah acintea di luar pemikiran kita. Jadi dalam arti begini, karma itu hanya memiliki kondisi untuk berbuah. Nah, karma ini akan berbuah apabila ditopang dengan lahan yang subur. Kemudian ada seperti tanaman lah ya. Tanaman ini bisa tumbuh subur kalau dia berada di ladang yang subur, airnya cukup, mataharinya cukup. Maka bibit ini akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Sama halnya dengan karma buruk juga seperti itu. Apabila dia ada kondisi yang mendukung ya, dia akan berbuah. Nah, karena karma itu kita tidak bisa memastikan karma ini berbuahnya seperti ini. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena karma adalah acintea di luar pemikiran kita. Tapi yang dapat saya simpulkan bahwa ketika kita melawan orang tua itu sudah pasti hasilnya adalah tidak baik. Tapi karma real seperti apa yang akan kita peroleh, saya tidak bisa mengatakan. Ya, karena ibaratnya karma itu di luar acintea. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti hasilnya seperti itu. Ya, itu udah pasti ya karma buruk yang akan didapat ya. Tuh, ada lagi tadi dari pertanyaan satu orang itu kayaknya banyak tadi pertanyaannya. Ya, dari Sri Sukti. Namo Buddhaya Romo, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dengan sederhana tetapi membahagiakan? Ya, Berbakti gampang kepada ya. orang tua dengan sederhana. Iya, ini Tri Sukamti dia masih mahasiswa atau siswa ya? Ada nih namanya, mana bisa berbicara biar saya juga kenal sama Tri Sukamti. Ada? Orangnya? Bisa buka suaranya? Oh, ini ditutup dia kameranya. Oke lah, saya jawab. Nah, kita mau membahagiakan orang tua dengan cara yang sederhana. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kamu sebagai siswa ya, kamu sekolahlah dengan baik. Kamu tidak melawan orang tua, kamu sekolah dengan sungguh-sungguh, kamu mau membantu orang tua, tidak membangkang. Nah, itu cara-cara sederhana yang bisa membuat orang tuamu bahagia. Jadi tidak perlu kamu menunggu kamu sukses dan lain sebagainya. Saat ini pun bisa kamu lakukan. Ya, kamu mendapatkan ranking aja di sekolah, orang tuamu itu udah seneng loh. Itu udah membahagiakan orang tua. Kalian kuliah dapat IP yang bagus, itu juga sudah membahagiakan orang tua dengan cara yang sederhana. Ya kan? Tidak muluk-muluk harus kamu nunggu nanti kamu jadi dokter, kamu jadi polisi dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu saat ini sekolah dengan bagus, mendapatkan prestasi yang bagus di sekolah, yaitu sudah cara membahagiakan orang tua dengan cara yang sederhana. Karena itu yang bisa kamu lakukan sebagai seorang siswa saat ini, sebagai seorang mahasiswa. Itu kalau kamu mau memberikan harta untuk sekarang tentu belum bisa. Yang kamu bisa lakukan sekolah dengan baik, tunjukkan prestasi yang baik kamu sekolah. Ya, itu menurut saya. Terus tadi pertanyaan yang siapa itu yang banyak itu, dia bisa membaca kitab Dhammapada ya. Jadi di dalam kitab Dhammapada itu ada saya ingat syairnya saja ya, ceritanya saya agak lupa. Jadi syairnya nanti dicari, jangan membalas kebencian ya dengan kebencian, balaslah kebencian dengan cinta kasih. Di situ nanti dalam Dhammapada Atthakatha itu diceritakan kenapa Buddha membabarkan Dhamma itu. Nah, mungkin itu bisa untuk referensi dari tadi yang bertanya itu agak banyak ya, yang bertanya tentang sutta. Nah, itu jadikan referensi kamu ya, bisa itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, sampai jam 4 pun saya layani ini. Hari ini saya masih nganggur. Ada? Ya, ada, bisa langsung buka mic atau di chat. Iya, kalau dia malu berbicara bisa lewat chat ya. Tapi saya berharap sebenarnya adik-adik Asumetiko ini bisa berbicara langsung supaya melatih ya. Melatih
percaya diri. Ini ada anak-anak yang saya lihat dia masih menutup kamera, berarti dia itu belum percaya diri. Itu. Inilah kesempatan kalian ya. Supaya kan kalau buka kamera kan sambil melatih, kalian percaya diri, masih banyak yang menutup. Ya, kayaknya Cynthia masih ada yang bertanya lagi. Silakan dibacakan dulu. Pertanyaan dari Fiora Sarini. Namo Buddhaya Romo, saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada satu kondisi di mana seorang anak sudah mencoba atau berusaha untuk mendorong orang tua agar mempunyai keyakinan terhadap tiratana, akan tetapi orang tua dari anak tersebut sulit untuk mengembangkan keyakinan tersebut di dirinya. Apakah itu termasuk ke dalam kategori anak tersebut dapat balas budi jasa orang tua? Oke. Ya. Ya, Namo Buddhaya semuanya. Terima kasih ya, pertanyaannya panjang-panjang ini. Nah, jadi ini anak sudah berusaha membalas kebaikan orang tua, tetapi mungkin orang tuanya agak sulit ya berubah. Nah, tidak masalah ya. Setidaknya kalian itu sudah ada niat baik. Kita ingat bahwa yang disebut karma itu adalah niat, cetana atau kehendak. Di sini kalian sudah memiliki niat yang baik, kehendak yang baik ya, untuk mengarahkan orang tuanya ke jalan dhamma. Nah, walaupun orang tuanya sekarang ini belum memiliki keyakinan, tidak masalah, tapi kamu sudah ada niat yang baik ya. Jangankan kita yang belum menjadi orang suci, kalau kalian ingat Bhikkhu Sariputta, apa sih kurangnya Bhikkhu Sariputta? Dia sudah arahat, orang yang bijaksana lagi. Bahkan mamanya saja itu tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha. Ya, saya akan menceritakan riwayatnya. Ya, riwayat dari Bhikkhu Sariputta ketika mau mahaparinibbana. Jadi Bhikkhu Sariputta ini siswa utama dari Sang Buddha. Ketika dia mau mahaparinibbana, dia kembali ke kampungnya untuk meyakinkan mamanya yang tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Bhikkhu Sariputta loh, arahat. Ya, jadi kalian adik-adik di sini yang kalian sudah berusaha seperti itu, jangan patah semangat. Ya, semua itu butuh proses. Ya, setidaknya kalian memberikan contoh perubahan sikap kalian jadi anak yang baik. Kalian terus berusaha ya, mungkin mudah-mudahan lama-lama orang tua kalian juga bisa berubah. Ya, seperti Bhikkhu Sariputta juga seperti itu. Kurang apa beliau hebatnya? Siswa utama. Jadi suatu saat ketika beliau mau parinibbana, beliau kembali ke rumah mamanya. Ya, mau parinibbana di kampungnya. Saat itu barulah mamanya itu memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Mungkin saya ringkas ceritanya ya. Jadi mamanya itu tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha. Kalau tidak salah dia memuja Brahma atau siapa ya. Nah, jadi pada tengah malam itu ada dewa tingkat rendah menghormat Bhikkhu Sariputta. Mamanya tanya, siapa yang datang itu? Ini adalah dewa dari alam ini. Terus datang lagi. Bahkan sampai dewa yang dihormati oleh mamanya itu turun menghormat ke Bhikkhu Sariputta ya. Mamanya baru tanya, siapa yang datang? Ya, dia mengatakan bahwa dewa ini. Nah, ternyata dewa yang datang menjumpai Bhikkhu Sariputta ini adalah dewa yang dipuja oleh mamanya. Baru mamanya itu sadar, bahkan dewa yang dia puja saja itu menghormat Bhikkhu Sariputta. Siapa itu Bhikkhu Sariputta? Muridnya Buddha. Beliau saja menghormat muridnya Buddha, apalagi kepada Buddha. Barulah mamanya itu memiliki keyakinan terhadap Triratna. Nah, jadi bagi adik-adik juga seperti itu. Ya. Nah, mungkin kalian bisa membalas kebaikan orang tua kalau sulit, ya seperti Samanera Bodhi. Kamu lakukan yang terbaik seperti itu. Ya, mungkin kalau kita mengarahkan orang tua, saya akui pasti itu sulit ya. Ibaratnya itu seperti membengkokkan besi yang sudah yang sudah lama mau dibengkokkan keras, ya sulit. Ya, jadi ya bisa kalian lakukan yang terbaik yang kalian bisa saja, seperti Samanera Bodhi itu ya. Tuh. Kira-kira seperti itu ya jawaban dari saya. Ya, sepenting niatnya saja ya. Saya lihat dari niatnya sudah bagus, mau membalas kebaikan dari orang tua. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Cynthia? Ada lagi yang ingin bertanya? Coba satu orang mungkin.
Ya. Oke, Romo, saya ingin bertanya sedikit. Dari yang karma itu, saya ingin bertanya, apakah karma anak yang nakal itu akan kedepannya akan menjadi orang tua yang ditindas anaknya? Seperti orang-orang sering bilang kayak, kalau kamu nakal orang tua, nanti kamu akan jadi orang tua yang susah gitu. Apakah itu benar atau itu hanya tergantung orang tua yang mendidik saja? Paham? Gimana ya? Itu kan tadi saya sudah mengatakan bahwa karma itu akan seperti benih ya, dia memiliki satu kondisi-kondisi. Kalau apabila benih ini akan tumbuh, dia memerlukan kondisi tanah subur, airnya cukup, materi cukup. Nah, sama misalnya seperti saat ini Cynthia melakukan karma buruk. Apabila ada kondisi-kondisi yang mendukung, ya nanti mungkin bisa akan berbuah seperti yang pernah Cynthia lakukan kepada kedua orang tuanya. Ya, tapi intinya bahwa karma itu tidak mesti berbuah, tetapi memiliki potensi untuk berbuah. Jadi kalian ya harus hati-hatilah. Ya, ibaratnya dalam kehidupan saat ini, ketika sama orang tua bersikaplah yang baik. Jangan suka melawan. Ya, ibaratnya nanti saya ambil gini aja lah. Mungkin ini terlalu dalam, nanti saya ambil yang simpel aja lah. Ya, mungkin kalian nanti kalau yang masih SMA belum bisa nyampe ke sana. Nah, jadi intinya gini aja ya, Cynthia, saya ulang. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan dipetiknya. Ya, kalau Cynthia itu sudah menabur ketidakbaikan, ya pasti akan menuai ketidakbaikan. Ibaratnya Cynthia sudah berbuat seperti itu, ya pasti kelak akan menuainya, ya Cynthia, seperti itu. Entah pada kehidupan saat ini atau kehidupan yang akan datang. Ya, itu ya jawaban saya. Nanti kalau saya menjawab seperti yang pertama, nanti kalian jangkauannya masih belum cukup sepertinya yang anak-anak ini. Ya, samyuta ya pasti kita yang berbuat, kita akan ibaratnya kita menanam padi petik padi, kita tanam jagung petik jagung. Kamu berbuat seperti itu kepada orang tua, ya kelak kamu akan menerima akibatnya. Ya, itu bisa dipahami. Saya jawab yang ringkas itu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Bagi yang kurang paham bisa bertanya lagi. Iya. Sudah paham semua ya? Jadi saya harapkan ya kepada adik-adik Asumetiko ini, ya semuanya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, itu pesan saya. Oke. Sekolah yang baik ya. Jangan mengecewakan. Kalau kamu sekolah tidak baik, kamu banyak mengecewakan banyak pihak. Orang tuamu, kakak asuh Metiko, dan para donatur. Ya, saya harap dari anak asuh Metiko ini kelak menjadi orang kebanggaan. Baik orang tua, ya, kakak asuh Metiko, dan terutama untuk bangsa dan negara. Ya, itu. Oke, silakan Cynthia bisa ditutup kalau tidak ada yang bertanya kembali. Oke, terima kasih Pak Dedi Andrianus. Mari kita tutup sharing dhamma kita dengan kebaktian, penutupan kebaktian. Saya serahkan kepada Yang Mulia Samanera Bodhi. Nama Buddha.